Sepatu lokal pilihan milenial. Halo Geters, selamat datang kembali di program Santuy Bareng. Bukan santuy, Hah? Kok bukan santuy? Gerbek bisnis nih, enak aja santuy. Gerbek bisnis? Iyalah. Nah, aku kan hostnya santuy, ini gimana nih aku diculik? Ya, kebetulan Kenapa? hari ini Rizal kan lagi syuting juga. Rizal lagi gak bisa, Ya, jadi aku bisa. yang gantiin nih. Iya betul. Males banget digantiin Kak Rizal, makanya Kak Rizal nih potong gajinya apa kayak dia ya? Oke, kali ini aku bakal gantiin Kak Rizal untuk nge-host di acaranya Gerbek Bisnis nih teman-teman. Nih jadi berarti episode baru nih ya, asik. Karena hostnya adalah aku. Ini mohon maaf banget ya Kak Rizal di Febriansyah, aku bajak dulu nih program Gerbek Bisnis. Oke, nah sekarang nih kita lagi ada di mana nih Kak Tio? Kita lagi ada di pabrik, kita pabriknya lagi ada GetK. di pabriknya GetK. Ini nih adalah sepatu lokal kebanggaan Indonesia. Pokoknya hari ini udah ada di Serang, Banten. Ini tuh bener-bener kita jauh banget dari studio nih. Makanya buat teman-teman yang penasaran, kali ini aku bakal ketemu langsung sama pemiliknya nih, si Mister ini tuh sebenarnya siapa sih? Dari studionya aja ini udah keren banget nih. Makanya kita langsung gerbek aja langsung. So, kita langsung masuk aja. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nah, ini warahmatullahi dia akhirnya aku bertemu wabarakatuh. dengan Mister, halo. Halo, Aku Pevita selamat dari siang. GT TV. Ini bawa teman-teman Selamat aku siang. pasukan. Kita mau gerbek bisnisnya Mister. Mantap. Gak apa-apa nih ya? Mantap, Maaf ya, mantap. kita langsung masuk-masuk nih. Emang kita nggak sopan. Kadang Siap, nih, maaf ya. Kita Silakan duduk, ngobrol silakan di sini duduk. aja ya. Ya. Oke. Mister, ini apa kabar? Sehat? Baik, Terima alhamdulillah ya. kasih. Iya. Alhamdulillah. Oke. Kita mau nanya-nanya soal bisnis si GetK ini ya. GetK ya siap. disebutnya ya? GetK. GetK. Oke. Sebelum ke produknya nih, sebelum ke brandnya, sama Mister dulu nih. Mister, Siap. sebenarnya nama aslinya siapa sih? Ini aku masih bingung loh nama aslinya siapa. Kalau nama asli saya Azam. Azam, Riyadi. oke. Cuman Azam. karena di medsos kan tahu sendiri gaul gitu kan. Gaul, kita Buat harus lebih gaul. lebih kita cair di bahasa medsosnya, makanya Ya. saya pakai bahasa Mister. Itu pun juga sebenarnya Mister itu ada maknanya. Jadi Oke. kalau teman-teman yang lain namanya founder, owner dan lain-lain, Ya. saya karena orang pabrik, jadi saya pakai bahasa Mister. Jadi rahasia umum kalau di perusahaan itu yang punya pabrik namanya Mister. Yang punya pabrik pasti namanya Mister. Oh, Nah, itu alah, makanya pantesan. ini bahasa pabrik. Kalau teman-teman kan bahasa distro itu founder, owner Iya, gitu. betul, kan. betul. Kalau saya bahasa pabrik aja Mister. Nah, ini boleh diceritain nggak sih awalnya kenapa bisa akhirnya bikin brand namanya GetK gitu? Awalnya kayak gimana tuh bisa bikin brand sepatu nih ya? Insole Iya, juga nih ada insole. nih. Iya. Kalau brand GetK sendiri asal muasalnya bukan dari sepatu, asal muasalnya di insole. Jadi kita emang footwear service awalnya ya. Ya. Jadi sebelum saya membuat brand sendiri itu saya udah jadi vendor tuh. Vendor di dunia persepatuan. Saya masuk di brand-brand lokal Indonesia yang sudah ternama. Kervil, Nevada, Pakalolo, dan brand-brand sepatu safety juga kita masuk. Nah, ini kan kalau misalnya kita ngomongin lagi kenapa harus insole nih kan jarang juga di Indonesia, bahkan mungkin pertama ya, tadi kita sempat ngobrol, pertama juga di Indonesia mungkin. Iya. Kalau untuk branding emang kita pertama, tapi kalau untuk supplier insole itu sudah banyak. Oh gitu. Itu juga awalnya dari keresahan. Semua pabrik insole di Indonesia rata-rata suppliernya ini pabrik-pabrikan ekspatriat. Karena saya dulu udah lama di sepatu ya, udah lama di sepatu. Ketika saya pensiun dini Ya. itu kayaknya saya udah bosen ngutak-atik sepatu, bikin Iya. pabrik sepatu itu kayaknya udah bosen. Iya. Jadi saya bikin satu pabrik yang simple proses saja, yang Iya. hanya 4 step. Kalau sepatu kan sampai 10 step. Oke. Nah kalau insole kan hanya 4 step selesai. Karena saya nggak mau di masa pensiun muda saya masih terbebani banyak kerjaan. betul, Itu awal betul. muasalnya. Oke. Sebenarnya kan kalau tadi Mister udah bilang kan, saya udah bosen sepatu terus. Emang Iya. latar belakangnya nih Mister kuliah di mana nih dulunya nih? Iya, kalau dunia persepatuan itu emang karena sudah menjadi urat ya, sudah Iya. menjadi urat. Ketika sekolah SMA dulu seneng banget punya sepatu. Seneng banget punya iya, sepatu. Kemudian pas kuliah dapat referensi dari temen untuk masuk di salah satu kampus di Jogja itu punyanya Departemen Perindustrian itu Politeknik ATK Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta Iya, berarti ya dulu. waktu itu saya jurusannya di desain. Oke. Tapi kesini ada peralihan jurusan macam-macam, ada pengolahan kulit, ada desain produk, ada pengolahan bahan macam-macam. Iya. Itu yang menjadi basic kita. Nah setelah dari situ
mulailah karir di dunia industri itu dimulai. Begitu. Kalau ngomongin soal produk lokal nih ya, ini Betul. kan sebenarnya produk lokal sepatu ini kan udah lumayan banyak ya sekarang ya. Nah, yang membedakan si GetK ini dengan produk lokal lainnya apa sih sebenarnya, Mister? Bicara produk lokal ya, ini Ya. agak tarik dulu. Sebenarnya masalah brand lokal itu udah lama sebenarnya. Sudah dari kita kecil, bapak kita kecil sebenarnya udah ada brand lokal itu banyak. Gitu kan. Sepatu-sepatu lokal udah banyak. Cuman kan dalam perkembangannya ditabrak sama brand-brand luar yang akhirnya brand lokal sendiri tersisihkan dan terkesan tidak elegan. Jadi yang pakai cuman orang-orang yang nggak punya duit gitu kan. Sementara brand-brand mahal dikuasai brand-brand asing dalam perkembangannya itu ya. Nah, setelah kesini era reformasi berubah ke era-era sekarang nasionalisme tinggi, barulah mulai timbul lagi brand-brand indie dimulainya ya. Brand-brand indie yang waktu itu masih bergeraknya di sepatu-sepatu kulit gitu, belum sampai ke sport. Karena ketika masuk di dunia sepatu sport kan investasi tinggi. Kalau kulit kan teman-teman dari Cibaduyut, dari Magetan sudah banyak bisa kita bikin sedikit 1 kodi, 2 kodi dengan brand kita sudah bisa bergulir terus sampai sekarang ini yang sekarang sangat hype sekali kan. Sepatu brand lokal, bahkan dalam tanda kutip yang saya gembira sekali itu sekarang brand lokal ini sudah sedikit menggeser ke brand-brand dalam tanda kutip ya, brand KW terutama itu kan. Jadi kelesuan konsumsi KW itu sekarang dialihkan ke sepatu brand lokal. Itu yang dampak bagusnya ke depan untuk industri nasional kita. Oke, nah ini agak menarik untuk dibahas juga nih ya teman-teman, karena kan mungkin sekarang banyak banget orang yang bilang kalau brand lokal ini tuh banyak niruin brand-brand luar nih, seperti tadi Mister bilang KW-KW katanya kayak gitu. Nah itu tanggapan Mister sendiri gimana sih sebagai pengusaha sepatu nih? Ini masalah klasik ya, ini masalah klasik. Jadi ketika ketemunya orang paham dan tidak paham itu nanti akan ada jurang di sini. Jadi ketika orang paham memulai sesuatu pasti dihitungannya lebih cermat. Kita bikin produk itu biasanya kan survei di pasar. Kalau pasar yang dimauin apa, orang industri, orang pengusaha pasti berpikirnya ngikutin di pasar biar lebih mudah penetrasi pasarnya. Itu. Kemudian sekarang itu lagi hype-nya sepatu vulcanize. Itu pasti basicnya hanya 2 karena biar nggak banyak investasi kan. Basicnya hanya di sepatu Converse sama sepatu Vans. Sepatu Converse itu agak lancip di depannya, kalau sering pakai sepatu Vans itu agak lebar di depannya. Nah itu yang sudah ada di vendor-vendor di Indonesia, terutama di teman-teman Tangerang ya. Teman-teman Tangerang adanya itu. Jadi siluetnya pasti akan ngikut 2 ini, mau ikut ke Vans apa ikut ke Converse itu. Itu juga hitungan bisnis pastinya, nggak sembarangan ya, karena investasi kalau beli mah cuma 200.000, 300.000 kan, kalau investasi mah 200 juta, 300 juta itu nggak sembarangan dibuang duitnya. Makanya mereka biasanya seniman itu kan akan menemukan taste-nya itu ketika mereka berinspirasi dari banyak hal. Jadi teman-teman yang sekarang bikin ngikutin yang rame itu saya wajarin. Karena plagiat itu nanti akan orang hukum yang ngomong. Tapi inspirasi inilah inspirasi inilah yang nanti akan membuat mereka itu paling nggak bergulir dulu. Ada niat jalan dulu. Kalau pertama kita ada orang dagang durian, kemudian kita di sampingnya ikut dagang durian, emang itu hal pertama yang dicapai untuk menjadi entrepreneur kan. Nggak langsung ini dagang durian, kita dagang es cendol, nggak mungkin kan berat, penting lawan arus gitu. Ya ada yang bisa, tapi kan gamblingnya terlalu berat. Makanya teman-teman yang brand baru biasanya pada mainin siluet dan lain-lain. Intinya sih kalau bahasa anak medsos mah cuan, intinya tetap ngejar cuan dulu. Betul, itu cuan penting. Jadi hanya ngejar cuan gitu kan. Emang iya, mau ngejar apa lagi? Idealis itu kalau udah perutnya kenyang baru ngomong idealisme gitu. Tapi kalau masih apa-apa kurang kita ngomong idealisme ya nanti mati kurus nanti gitu. Iya, jangan sampai. Oke. Ini kalau yang aku lihat dari website-nya sendiri sih, ini harganya benar-benar terjangkau nih ya. Mungkin untuk anak-anak milenial ini cocok banget. Apalagi sepatu lokal, berarti kebanggaan kita pakai dengan harga yang cukup murah gitu, harga yang sangat terjangkau. Ini gimana sih caranya kok bisa dengan harga yang terjangkau tapi kualitasnya tetap bagus gitu? Gimana sih kok bisa kayak gitu, Mister? Nah nanti kalau bahas masalah harga, masalah kualitas itu kan nanti ketika ada satu produk itu yang paling dominan itu experience-nya nanti. Experience-nya si owner.
pedagang kelapa baru sama pedagang kelapa lama pasti akan jagoan kelapa yang lama karena jalurnya tahu, petaninya di mana, manjatnya gimana lebih cepat itu kan dia tahu. Nah kayak ini kasus brand ini sama, kasus brand ini ketika saya punya experience di dunia persepatuan, di dunia industri sepatu sampai ke akar-akarnya, dan saya menjual sepatu dengan teknik marketing yang sudah saya punya, itu wajar, itu hak prerogatif saya. Bahkan pernah saya ngomong kemarin kan sama temen tuh diwawancarain waktu live, apa yang mempengaruhi harga brand lokal? Saya jawabnya yang mempengaruhi paling utama adalah gaya hidup owner. Oh, gitu. Karena kalau secara produk, secara costing material, sepatu itu nggak lebih dari sekitar maksimum 50% lah maksimum. Itu selisih costing ya. Tapi yang bikin nanti kan yang bikin mahal masalah promo, masalah endorsement, gaya hidup itu kan yang bikin mahal seperti itu. Jadi publikasinya ya itu nggak salah, gaya hidup owner dan lain itu nggak salah karena nanti akan membranding dia kan. Oh ini karakter brandnya, ini brand eksklusif dan lain-lain itu akan membentuk. Itu yang makanya ketika ditanya kenapa murah, ya itu jalur kita sudah tahu gitu kan. Bahkan deal-dealan bisnis pun beda kan. Saya punya teman vendor sama kita punya teman sama vendor baru nih. Saya kapabilitas punya, mereka akan beda ngasih harga ke kita karena punya hubungan historis kita kan beda kan sama yang baru gitu kan. Itu apalagi kalau kita ke material-material dan lain-lain emang itu udah skill kita untuk nyari material seperti itu, punya kapasitas namanya PT kan. Saya beli material atas nama PT masuk ke sebuah PT juga beda itu. Harga dan lain-lain beda. Sama dengan orang baru yang tidak punya background sama sekali, tahu-tahu datang telepon mau beli cuman 50 meter 20 meter material gitu kan nanti akan beda itu. Begitu yang dominan mempengaruhi biasanya itu. Nah, biasanya berarti ownernya yang mempengaruhi ya. Ini berarti ownernya peran penting banget nih untuk sebuah bisnis ya, betul. Oke, ini aku udah kepo banget nih gimana kalau kita pindah tempat nih, boleh nggak sih? Mister, aku pengen banget lihat ke pabriknya gimana pembuatannya, itu aku pengen lihat, nggak apa-apa nih, boleh? Iya betul, kalau mau ngasih makan hewan itu kan paling tepat pikniknya di Taman Safari. Iya. Kalau mau ke pabrik itu paling bagus tempat tamu itu adalah di pabrik. Di pabrik, berarti kita langsung ke pabrik sekarang. Yuk! Ya, ini nempelin kain sama spons yang tadi mau kita jadikan proses ke sepatu.